warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai sistem organisasi kehidupan. Jadi, suatu organisme tersusun dari unit struktural dan fungsional terkecil yang disebut dengan sel. Sel terbagi menjadi dua, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Secara umum, sel tersusun dari membran dan protoplasma. Protoplasma terdiri atas cairan sel atau sitoplasma dan organel-organel sel. Lantas, apa itu organel sel? Organel adalah bagian-bagian sel yang mempunyai fungsi khusus. Salah satu contoh organel sel adalah nukleus atau inti sel. Berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Nukleus merupakan organel atau sel terbesar yang mengandung informasi genetik berupa DNA. Kemudian contohnya ada vakuola. Vakuola merupakan tempat penyimpanan bagi sel. Vakuola menyimpan berbagai zat dari mulai molekul organik hingga molekul anorganik. Contohnya adalah air, ion, dan berbagai nutrisi, enzim, dan juga pigmen. Kemudian, sekumpulan sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama akan berkumpul dan membentuk jaringan. Jaringan terbagi menjadi dua, yaitu jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Pada jaringan hewan, terbagi menjadi 4. Yang pertama ada jaringan epitel, yang berfungsi sebagai pelindung tubuh atau organ. Yang kedua, jaringan ikat, termasuk jaringan penyokong. Berfungsi mengikat jaringan lain agar tetap pada tempatnya. Yang ketiga ada jaringan otot, berfungsi sebagai alat gerak aktif. Yang keempat ada jaringan syaraf. Kemudian ada jaringan tumbuhan. Yang pertama epidermis, berfungsi sebagai pelindung jaringan di dalamnya dan tempat pertukaran zat. Yang kedua ada jaringan dasar atau jaringan parenkim. Pada batang dan akar, jaringan parenkim berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Yang ketiga ada jaringan penyokong, terdiri dari xilem dan floem, berfungsi untuk mengangkut air, unsur hara, dan hasil fotosintesis. Kemudian, jaringan-jaringan tersebut bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu yang disebut dengan organ. Contohnya ada otak, paru-paru, ginjal. Pada tumbuhan, contoh organnya adalah akar, bunga, daun, buah, dan batang. Kemudian, organ-organ yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu disebut sistem organ. Misalnya, sistem pencernaan, sistem saraf, sistem pernapasan, dan lain-lain. Sekumpulan sistem organ yang bekerja sama akan membentuk suatu organisme. Nah, mungkin itu saja materi singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau pengucapan. Saya Dina Rizkia Putri dengan NIM 20231009 dari kelas pendidikan IPA A 20 pamit undur diri.